Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan. Diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, udah kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah. Walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insyaallah. Libatkan Allah dalam urusan kita. Kalau kita pengen urusan kita mudah, libatin Allah. Kalau kita pengen urusan kita itu dikasih jalan keluar, libatkan Allah. Datanglah kepada Allah, mintalah kepada Allah, libatkanlah Allah dalam urusan kita. Sesulit apapun, semustahil apapun, segenting apapun, di detik-detik ketika kita hampir berputus asa, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keajaiban kalau kita melibatkan Allah. Aina Allah dalam hidup kita? Di mana Allah dalam hidup kita? Mudah-mudahan dengan demikian kita selalu bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apapun masalah kita, sekecil apapun, ya Allah. Masalah garam, ya Allah. Sebutir padi, ya Allah. Merasa lelah, ya Allah. Merasa sedih, ya Allah. Merasa kecewa, ya Allah. Apapun masalah kita, ya Allah. Kalimat yang paling kuasa untuk mendatangkan keajaiban dalam kehidupan kita. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ini karena kita punya doa sebagai senjata kita. Kalau kita nggak punya harta, nggak apa-apa, kita punya doa. Kalau kita tampangnya biasa-biasa, nggak apa-apa, kita doanya luar biasa. Kalau kita ngerasa kayaknya nggak punya sesuatu yang menarik, nggak apa-apa, doa kita itu menarik di sisi Allah. Pokoknya kalau kita nggak punya apapun, gak punya modal apapun dalam hidup, kita punya Allah Subhanahu wa taala, tinggal minta sama Allah. Sal tu'tah, mintalah Allah akan kasih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi selama kita masih berdoa kepada Allah, la tayasu, jangan berputus asa. Kalau kita pengen ngerasa tenang, nyaman, gak khawatir, carilah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jaminan Allah itu ada di dalam sholat subuh berjamaah. Kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah, kalau laki-laki di masjid, kalau perempuan boleh di masjid, boleh di rumah, tapi tepat waktu begitu selesai azan dia sholat, maka fahuwa fi zimmatillah. Dia dalam zimmahnya Allah. Zimmah itu artinya jaminan. Kalau hari itu dia meninggal, dia dijamin gak akan masuk neraka. Jadi kalau kita pengen hidup kita tuh terjamin, udah gampang, sholat subuh aja berjamaah. Hari itu kalau kita meninggal, tenang, gak usah khawatir. Aduh saya belum siap meninggal, udah siap kalau kita udah sholat subuh berjamaah. Kita meninggal hari itu udah siap, tapi dosa saya banyak, Allah jamin dibebaskan dari api neraka. Kalau hari itu kita belum meninggal, Allah jamin hari itu akan Allah pelihara, akan Allah cukupkan segala kebutuhan kita di dunia.